Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru sekalian, khususnya wali kelas yang akan menginput nilai ke dalam ledger, saya mau mencoba memberikan sedikit tutorial bagaimana cara membuka aplikasi Excel tersebut. Yang pertama, Bapak Ibu yang sudah dibagikan ledgernya sesuai kelas masing-masing, tolong disimpan dalam satu folder yang khusus, artinya berbeda dengan folder yang sebelumnya, karena di folder yang sebelumnya atau pada saat PTS semester genap itu sudah ada. Nah, jadi bagi yang sudah memiliki file yang terbaru dan karena di dalamnya sudah ada daftar hadir siswa yang terbaru juga, mohon dibuat folder yang berbeda dan mudah diingat ya. Kalau bisa diberi tahun di sininya ledger tahun 2020, tahun ajaran 2020 sampai 2021. Yang paling utama adalah Bapak Ibu harus memiliki ini ya, ini namanya add-in terbilang. Ini fungsinya untuk memunculkan huruf ya, huruf yang menyesuaikan dengan angka yang kita input. Kita langsung contohkan saja. Di sini saya sudah membuat dalam satu folder untuk kelas 8 sampai kelas 9 ya. Untuk kelas 7-nya mungkin sudah selesai oleh Pak Nanang. Untuk kelas 8 dan kelas 9-nya yang mungkin baru pertama dibagikan, pertama kita buka dulu file terbilang ini, kita klik 2 kali, dan diingat ini harus dibuka menggunakan laptop ataupun komputer, jadi jangan menggunakan handphone karena tidak akan bisa terbuka ya. Nah, kalau kita buka file terbilang ini, dia tidak akan muncul di kolom ataupun sheet yang ada di bawah. Ini saya close dulu aplikasi yang lain. Ya, saya ulangi, ketika saya buka file terbilang ini, saya klik 2 kali. Nah, dia akan terbuka seperti ini. Jadi jangan Ibu buka Excel dulu ya, atau Ibu buka ledger terlebih dahulu, tapi sesuai instruksinya kita buka dulu file terbilang, klik 2 kali. Ya, sampai muncul seperti ini. Ini jangan di close, cukup di minimize. Ya, kalau di close nanti akan berpengaruh terhadap penginputan nilai yang nanti tidak akan keluar hurufnya ya. Jadi kita minimize, baru kita buka ledger sesuai kelasnya. Saya contohkan di sini ledger PTS 81. Saya klik 2 kali, kemudian ada pemberitahuan ya. Di sini kita pilih saja update. Nah, kemudian kalau sudah, kita coba dulu apakah ledger ini sudah berfungsi dengan baik. Jika kita contohkan, kita ketik angka di sini ya, harus 2 digit. Kita enter. Nah, kalau sudah muncul hurufnya berarti aplikasi ini sudah siap digunakan. Namun jika di sini tidak ada muncul huruf atau pemberitahuan nilainya berapa, maka perlu kita setting ya. Apa yang kita setting? Pertama adalah makro. Cara setting makro itu sama semua ya di Microsoft Office, mau 2010 ataupun yang terbaru 2019 juga sama. Ada di pojok kiri atas, kita klik file. Ini mungkin Bapak Ibu juga sudah sering melakukan ini. Klik option, kemudian kita cari trust center, ada di paling bawah biasanya. Kemudian di sebelah kanan kita pilih trust center setting. Ini fungsinya untuk mengaktifkan rumus-rumus yang ada di dalam file Excel tersebut. Kemudian kita pilih makro ya, makro setting. Ini harus sudah di-enablekan ya, di-enable semua. Yang di sini berarti yang paling option yang keempat. Kemudian ini di checklist ya. Kalau belum di checklist, kita klik saja, nanti muncul tanda checklistnya. Ya, jangan lupa ini harus di-enablekan. Kemudian trust access-nya di checklist. Kalau sudah, klik OK, OK. Nah, kalau misalkan belum ada perubahan juga, Bapak Ibu close dulu ya Excel yang Bapak Ibu tadi buka ya, kalau memang hurufnya belum muncul sama sekali. Nah, selain itu kita hanya mengisi nilai yang ada di ledger 1, sheet 1 ya, sheet 1 yaitu ledger 1. Kita cukup isi aja di sini untuk nilai semua mata pelajaran ya di sini. Jadi untuk rata-rata ini jangan sampai ada yang terhapus ya, rata-rata ini jangan sampai dihapus karena akan berpengaruh terhadap perhitungan. Kemudian hurufnya seperti ini ya. Kenapa belum muncul? Karena memang di sampingnya belum kita kasih nilai ya di sini. Jadi jangan ada yang dihapus-hapus untuk angka-angka yang ada di sini. Karena apa?
ketika kita klik kotak yang ada di sini, di atas tuh sudah ada rumusnya. Jadi jangan sampai terhapus. Kemudian kalau kita memberikan nilai di sini, otomatis di ledger 2 sudah terisi. Ya, ini ya, sudah terisi nilainya. Kemudian di rapotnya, rapot ganjilnya juga sudah masuk. Nah, ini untuk ledger peringkat biasanya juga sering tahun lalu bermasalah ya, tapi nanti akan kita bahas jika ada permasalahan tentang urutan ranking. Biasanya itu ada pengaruh di rumusnya. Nah, biasanya rumusnya nggak sama, tapi itu nanti belakangan. Kita utamakan dulu ledger 1 sudah terisi semuanya, maka otomatis ledger yang kedua juga akan terisi. Nah, untuk absensi atau daftar hadir, sebenarnya presensi ya, ini harus kita ketik manual semua di sini. Nah, untuk ekstrakurikuler tidak perlu diisi, dikosongkan saja. Jadi yang perlu diisi hanya nilai mata pelajaran yang di ledger 1 ya, di inputnya. Kemudian daftar hadir yang tadi. Untuk nilai eskul tidak perlu. Nah, di sini untuk mengisi kehadiran ya, kita contoh misalkan Aditya sakit misalkan 2. Kita enter. Kemudian di sini sudah ada angka 2-nya. Kita coba ganti misalkan 4. Apakah akan berubah? Nah, jadi untuk absensi di sini atau presensi daftar kehadiran ini karena tidak menggunakan rumus, jadi manual di sini. Ya, ini yang membedakan. Jadi ini nggak perlu diatur-atur lagi. Nanti akan terlihat di rapot ganjil. Nah, ini. Jadi ledger 2 ini sebenarnya nggak diisi juga nggak masalah, karena tidak akan berpengaruh terhadap tampilan dari printout ya, printout rapotnya. Nah, printout rapot ini akan tampil sesuai dengan apa yang kita input di ledger 1 ya. Kita contohkan lagi nih, misalkan sakit 4, alfanya 1. Kita lihat lagi di printout rapotnya ya, dia akan langsung muncul. Jadi ledger 2 ini sebenarnya hanya sebagai untuk data tampilan ya, tapi untuk yang daftar hadir ini tidak berfungsi ya, ini nggak berfungsi kecuali eskul, karena eskul juga tidak perlu diinput. Oke, jadi sekali lagi kita usahakan nilainya sudah sesuai, jangan sampai angkanya berlebihan ya, cukup 2 digit saja, 2 digit, jangan sampai terlebih atau lewat dari 2 digit ya, supaya nanti akan muncul hurufnya di sini. Mungkin itu saja untuk tutorial singkat pengisian ledger PTS tahun 2020-2021. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan silakan tanyakan di grup kedinasan supaya kita bisa memberikan masukan-masukan dan saran. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.